Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi masih tentang agama Allah. Ada sejumlah ayat di Al-Quran yang Allah ingin memberi petunjuk kepada kita manusia bahwa kita manusia ini sebenarnya terpisah dari hati atau dari nurani atau dari ruh yang ditiupkan di usia kita saat 3 bulan 10 hari atau 4 bulan dalam kandungan. Kita sama-sama coba cermati, ada satu ayat di mana Allah berkata bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Nah, dari ayat ini tentu ada tujuan yang ingin Allah kehendaki agar manusia belajar. Di mana batas antara manusia dan hatinya? Ini satu dasar yang pertama untuk kita coba telaah. Kemudian Allah juga mengatakan apabila wa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau membaca Al-Qur'an, kami adakan satu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman. Ini hampir sama. Jadi kalau misalkan ini pengalaman nyata yang saya alami, apabila kita baca Al-Quran, ada hal-hal yang kita lihat dari Al-Quran itu kalau kita tidak bertujuan ke arah itu. Misalnya, ketika saya menulis buku yang kedua, setelah selesai membuat seluruh daftar isi yang mau atau bab-bab yang mau saya tulis, saya tidak tahu menulis apa nantinya, makanya saya baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Selama membaca itu sudah tergambar masing-masing bab nanti apa isinya. Ini satu contoh bagaimana kita yang berserah diri kepada Allah untuk diberi petunjuk, diberi bimbingan untuk tulisan buku yang kita maksud. Nah, pada saat melakukannya di buku yang ketiga, buat daftar isi lagi, baca Al-Quran. Jadi yang seolah-olah kita belum pernah baca Al-Quran itu. Jadi, karena yang kita lihat itu berbeda. Petunjuk yang kita dapatkan itu berbeda. Dan kita sering melihat, loh ternyata ada ayat ini ya. Seperti itu. Makanya apabila kau baca Al-Quran, kami adakan satu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman. Berarti dari petunjuk dari ayat ini, siapapun yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk sesuai dengan permintaannya untuk yang diharapkan. Seperti saya pada saat ini baca Al-Quran, dapat petunjuk untuk tujuan yang saya tetapkan di saat ini. Di masa depan Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk yang lain. Ayat yang sama bisa berguna untuk petunjuk yang berbeda. Makanya disebut apabila kita berarti beriman, apa yang kita mohonkan itulah yang kita imani untuk kita jalani. Nah, Allah akan memberi petunjuk untuk yang kita imani itu. Berikutnya kita mau menulis buku lagi atau melakukan apa lagi atau bermohon kepada Allah agar kita dapat petunjuk. Petunjuknya akan berbeda lagi, walaupun kita membaca Al-Quran yang sama. Ini satu contoh kenapa terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat menyolok antara manusia dan di masa-masa lalu. Perbedaan para ahli kitab dan seterusnya
Karena semua orang menafsirkan atau memahami Al-Quran menurut sudut pandang masing-masing. Bukan atas dasar petunjuk Allah bagaimana memahami kehidupan dari petunjuk Al-Quran. Kemudian ada lagi yang masih hampir sama, itu di surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard masalah nuri kamiskatam fiha misbah, dan seterusnya ada nurun ala nur, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Jadi kalau saya melihat selama menulis buku 16 buku ya, buku pertama, kedua, ketiga, dan kita dapat ilmu terus menerus, ada saja ilmu tambahan, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Sama seperti para nabi dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Tentu ilmu Adam lebih sedikit dari ilmu Idris, Nuh lebih banyak ilmunya dari Idris, Musa lebih banyak ilmunya dari Nuh. Dari mana buktinya? Nuh masih pakai suhuf, sedangkan Musa sudah pakai kitab. Suhuf hanya berapa, 1 lembar, 2 lembar. Kalau kitab itu berlembar-lembar. Sampai Injil, sampai Al-Quran. Tentu Al-Quran lebih sempurna dari Injil. Karena semua apa yang ada di suhuf Adam, Idris, Nuh, Hud, sampai Musa, sampai Isa, itu sudah terangkum di Al-Quran. Dan kalau dilihat di Al-Quran itu penyempurna dari semua ilmu, hanya ada masalah nafsu. Makanya Rasulullah bilang, perang yang lebih berat dari perang Badar adalah perang melawan hawa nafsu. Artinya Allah sekaligus berpesan, sudah cukup berperang sesama manusia. Manusia tinggal sekarang bagaimana memerangi hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Jadi musuh kita bukan bangsa lain, bukan siapa, tetapi musuh kita adalah nafsu yang ada dalam diri sendiri. Nafsu itu sendiri adalah perwujudan dari musuh yang nyata bernama iblis. Dan nafsu itu sendiri yang membelokkan jalan pikiran sehingga terjadi perbedaan pendapat tentang agama, tentang Allah. Kalau untuk ilmiah, untuk ilmu pengetahuan, tidak akan pernah ada perbedaan pendapat, karena itu tidak berkaitan dengan kehidupan akhirat, tidak berkaitan dengan Allah. Perbedaan pendapat atau permusuhan yang paling runcing adalah masalah agama. Karena begitulah iblis mengadu domba manusia agar jangan sampai ada yang kembali pada Allah. Dan saya akhiri video singkat ini. Mari berhenti bertengkar sesama manusia. Karena iblis pasti tertawa puas. Kalau kita masih bertengkar, kalau kita masih berbeda pendapat. Tetapi pada saat kita ada dalam agama Allah, iblis pasti sendirian di neraka. Dan kita tinggal melanjutkan kehidupan, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Seperti fitrah manusia diciptakan untuk berkompetisi, meraih prestasi. Wabah corona mungkin bagi manusia di muka bumi adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat menakutkan. Itu betul ketika kita jauh dari Allah. Tetapi jika kita bersatu dalam agama Allah, corona akan lenyap. Allah akan dengan kun fayakun akan menghilangkan itu semua. Itu sudah berulang kali terjadi di zaman para nabi. Mungkin kita ingat di zaman Musa adanya belalang, adanya darah di air. Dan itu lenyap ketika manusia memohon kepada Allah. Dan sekarang saatnya kita untuk kembali kepada Allah. Wahai para ahli, wahai para ulama, wahai para negarawan di negeri ini, Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Sudah berulang kali saya sebut bahwa bangsa kita akan memimpin dunia, kita akan menjadi pusat ilmu dan peradaban. Semua sudah tertulis skenario pelaksanaannya.
Cuman mungkin kita belum bertemu, mungkin Bapak Ibu semuanya belum melihat apa sebenarnya isi buku Rahasia Iman, isi buku Revolusi Spiritual, isi buku Hati Nurani Bangsa Berzikir Sepanjang Masa, dan yang terakhir Rahasia Negara Harta Karun yang Tersembunyi. Mungkin orang berpikir rahasia negara harta karun yang tersembunyi adalah berupa benda-benda. Mustahil ada benda-benda. Harta karun yang tersembunyi tersimpan dalam sikap dan perilaku manusia. Tersembunyi dalam karakter manusia yang sangat buruk. Itu yang mau kita buat baik. Itu semua sudah ada dalam buku Rahasia Negara. Insya Allah kita segera bisa bertemu. Semoga para pemirsa sekalian berkenan untuk menyebarluaskan isi video ini agar selama Ramadan ini kita bisa mewujudkan bagaimana bangsa kita kembali ke agama Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.